Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Tepatnya, kita akan mempelajari demokrasi Indonesia dari masa ke masa, masing-masing periodisasi, sehingga kita bisa mengetahui sejarah penerapan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Seperti yang kita pelajari pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi di Indonesia yang hari ini sedang dijalankan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sendiri merupakan demokrasi yang bersumber dan berpatokan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Untuk menuju ke penerapan demokrasi Pancasila yang saat hari ini kita jalani, ada perjalanan panjang sejarah demokrasi dari masa ke masa yang harus kita telaah bersama. Jika melihat dari sejarah, demokrasi di Indonesia dari masa ke masa mengalami 5 kali periodisasi atau fase perubahan. Yang pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, demokrasi parlementer dari tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, ada demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, demokrasi Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah yang kita jalani sekarang ya, yaitu demokrasi reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Kita masuk kepada demokrasi yang pertama, yaitu masa revolusi kemerdekaan, dimulai dari tahun 1945 hingga 1949. Masa ini merupakan awal kemerdekaan sehingga kondisi pemerintahan belum stabil karena masih harus terjadi revolusi fisik Indonesia secara kewilayahan, dan tantangannya pihak Belanda pada waktu itu masih berusaha menguasai Indonesia sehingga kehidupan kenegaraan disibukkan dengan mempertahankan kedaulatan negara kita yang baru merdeka. Kemudian, pada masa ini masih terdapat juga sentralisasi kekuasaan di presiden, dan KNIP pada waktu itu berubah menjadi lembaga legislatif dari asalnya sebagai pembantu presiden, dan pada masa ini juga mulai dibentuknya parpol-parpol atau partai politik, dan juga ada tahap awal pemberian hak-hak politik, dan masa periode ini diakhiri dengan perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Selanjutnya yang kedua ada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi ini terjadi dari tahun 1949 sampai 1959, dan ini pada masa ini demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi liberal. Pada masa ini juga terdapat 2 kali perubahan konstitusi, yaitu konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian pada masa ini kekuasaan tertinggi ada di tangan parlemen, sehingga presiden hanya sebagai kepala negara. Akibatnya, kekacauan politik dan ekonomi terjadi. Kekuasaan parlemen terlalu besar sehingga mengakibatkan kekacauan politik. Pada akhirnya, demokrasi ini harus dihentikan karena parlemen dinilai gagal sebagai konstituante membentuk dasar negara. Maka periode demokrasi ini diakhiri dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang kembalinya konstitusi negara kita kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini disebut juga sebagai masa suram demokrasi di Indonesia karena banyak sekali pelanggaran terhadap Pancasila, terutama dalam hal partai politik atau ideologi politik yang dijalankan adalah nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis. Nah, di sini hal tersebut tentu saja sangat melanggar Pancasila karena ada ideologi komunis yang masuk ke tubuh penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem kepartaian pada masa ini dinilai kabur, sehingga pemilu tidak bisa berjalan dengan baik. Adanya pengangkatan presiden seumur hidup menjadi pelanggaran paling parah yang terjadi pada demokrasi ini. Kemudian di sini presiden juga bertindak semena-mena dengan membentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Padahal itu bukan kewenangan presiden. Sistem parlementer yang dijalankan di demokrasi ini dinilai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, sehingga menyebabkan kekacauan politik yang sangat parah dan juga banyaknya terjadinya pelanggaran HAM sampai di ujung masa demokrasi terpimpin ini terjadi sebuah pemberontakan besar dan sadis sepanjang sejarah yang dinamakan dengan pemberontakan G30 SPKI. Maka dengan adanya pemberontakan ini berakhirlah masa demokrasi terpimpin atau demokrasi Orde Lama yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu demokrasi Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi pada masa ini mengarah kepada demokrasi Pancasila. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi dominasi kekuasaan oleh presiden dan partainya, dan juga militer pada waktu itu masuk ke dalam kehidupan politik yang ditandai dengan adanya duifungsi ABRI. Kemudian, ada keberhasilan pada demokrasi di periode ini, yaitu ditandai dengan berhasilnya diselenggarakan pemilu, walaupun di dalamnya masih terdapat banyak sekali kecurangan. Kemudian kegagalan demokrasi pada masa Orde Baru ini ditandai dengan tidak adanya rotasi kepemimpinan secara rutin, sehingga dari tahun 1965 sampai 1998 tidak ada pergantian presiden. Ketika habis masa periodenya, maka presiden tersebut bisa terpilih tanpa ada batasan periodisasi. Pada akhirnya, karena periode kekuasaan yang sangat panjang, maka menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran hukum yang sangat besar dalam konteks demokrasi. Yang pertama adalah membudayanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga adanya pelanggaran HAM besar-besaran. Nah, kemudian masa periode ini diakhiri oleh presiden yang mengundurkan diri. Hal tersebut diakibatkan desakan demonstrasi yang sangat besar, krisis moneter yang sangat besar, serta berbagai perpecahan yang sangat besar antar suku, agama, dan lain-lain. Terakhir ada demokrasi Orde Reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai kita sekarang. Pada masa ini terjadi sangat besar sekali perubahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kekuasaan pada masa ini sudah mulai diberlakukannya rotasi, di mana sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan, presiden hanya dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Pada masa ini juga pemilu sudah berjalan lebih demokratis dan lebih tersistem dengan baik, sehingga bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu di masa sebelumnya. Pada masa demokrasi Orde Reformasi ini, hak warga negara lebih dilindungi, baik itu hak asasi manusia maupun kebebasan berpendapat yang sangat dimungkinkan karena pemerintah lebih menerima. Perbaikan yang terjadi pada masa demokrasi Orde Reformasi ini ditandai dengan diminimalisirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, dibuktikan dengan dibentuknya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan berbagai aturan yang sangat rinci dan hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian pada masa ini juga ekonomi di negara kita lebih baik lagi. Walaupun bukan tanpa masalah ya. Pada masa ini yang terpenting adalah rakyat lebih berdaulat, di mana hal tersebut juga bisa saja menjadi bumerang karena terjadi perpecahan yang sangat besar ataupun kedaulatan rakyat yang terlalu kebablasan apabila tidak dibatasi oleh aturan ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Untuk demokrasi Pancasila yang kita jalankan hari ini, sebenarnya demokrasi Pancasila tersebut memiliki karakter utama yang bersumber pada Pancasila, yaitu sila yang keempat.
di mana sila tersebut berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Jadi sila keempat inilah yang memotori atau menjadi ruh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di dalam penerapan demokrasi Pancasila terdapat beberapa nilai moral yang harus kita tahu, karena nilai moral ini menjadi hal yang membedakan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi lain yang ada di dunia. Yang pertama adalah adanya persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat dijunjung tinggi dalam demokrasi Pancasila ini. Kemudian yang ketiga, kebebasan yang dijalani tetap bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nggak boleh seenaknya gitu ya. Yang keempat, adanya rasa keadilan nasional yang harus diwujudkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi, terkecuali kita sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat biasa ya dalam hal ini. Kemudian yang kelima, ada pengambilan keputusan harus didasarkan pada proses yang dinamakan musyawarah mufakat. Jadi tidak boleh asal-asalan, akan tetapi harus ada proses musyawarah mufakat yang dijalankan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan demokrasi Pancasila. Kemudian selanjutnya ada persatuan nasional dan kekeluargaan menjadi ruh yang sangat baik. Meskipun berbeda pendapat dalam proses demokrasi, aku memilih A, kamu memilih B, akan tetapi persatuan nasional dan kekeluargaan harus tetap dijunjung tinggi bersama. Oke? Nah, yang terakhir ada bahwa demokrasi Pancasila itu pada intinya menjunjung tujuan dan cita-cita nasional negara kita. Oke, terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ibu. Cukup sekian untuk penjelasan tentang periodisasi demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian dalam memahami materi kita hari ini. Selanjutnya, bagi yang sudah menyimak video ini, jangan lupa ya kasih like, komen, atau boleh nanya juga di kolom komentar ya. Nanti akan ada Ibu dan teman-teman kalian yang lain yang akan menjawab. So jangan ragu buat like dan komen di kolom komentar bahwa kalian sudah menyimak video ini. Terima kasih, selamat belajar, semangat selalu.